Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Iva Mazida Sursatabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan materi tentang lembaga bisnis dalam tata ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian lembaga bisnis. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, yang kata dasarnya adalah busi yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau bisnis. Sedangkan untuk lembaga bisnis sendiri, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh pihak pemerintah dan ada pula yang dibentuk oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mendorong atau memajukan kegiatan perdagangan dan mencapai tingkat perkembangan ekonomi negara secara baik sehingga kemakmuran masyarakat dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu macam-macam lembaga bisnis. Saya merangkum menjadi dua, yaitu lembaga bisnis umum dan lembaga bisnis syariat. Yang pertama, lembaga ekonomi bisnis umum. Lembaga bisnis umum ini dibentuk oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mendorong atau memajukan kegiatan perdagangan dan juga untuk dapat mencapai tingkat perkembangan ekonomi negara yang baik sehingga kemakmuran masyarakat dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan untuk pengertian lembaga bisnis syariah sendiri yaitu suatu lembaga yang salah satu dari bagiannya adalah sistem ekonomi. Lembaga tersebut mencakup bagian dari keseluruhan syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariat Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan lembaga bisnis umum dan lembaga bisnis syariat. Yang pertama yang membedakan adalah modal awal. Tentu saja modal awal menjadi perbedaan bagi keduanya karena lembaga bisnis umum pilihan modalnya bersumber dari yang dimiliki dan itu tidak terbatas. Sedangkan lembaga bisnis syariah dilaksanakan dengan memastikan modal itu benar-benar bersumber dari halal dalam Islam. Yang kedua yaitu sistem bisnis. Dalam sistem bisnis ini, lembaga bisnis syariah menggunakan akad, itu tentu. Sedangkan bisnis umum tidak menggunakan akad namun biasanya menggunakan surat perjanjian. Yang ketiga yaitu dasar dan pemahaman bisnis. Untuk pengusaha yang menjalankan usaha, lembaga bisnis umum cenderung menjadikan manusia sebagai tolak ukur. Sedangkan lembaga bisnis syariat menjalankan bisnis sesuai dengan syariat, hadis, serta Al-Quran yang menjadi dasar dalam bertindak pada transaksi jual beli. Yang keempat yaitu proses implementasi bisnis. Proses ini berdasar pada sudut pandang manusia. Proses implementasi bisnis konvensional akan mematuhi aturan-aturan yang benar-benar menurut manusia. Sementara pada lembaga bisnis syariat menjadikan kaidah hukum Islam sebagai panutan dalam proses implementasinya. Yang kelima yaitu cara memperoleh keuntungan. Tentu ini juga berbeda karena lembaga bisnis umum hanya berfokus untuk menghasilkan keuntungannya semata. Sedangkan lembaga bisnis syariat lebih memperhatikan aspek kebermanfaatan serta kaidah agama selain memperoleh imbal hasil dari kegiatan usaha tersebut. Yang terakhir yaitu konsep bisnis. Dalam lembaga bisnis umum berfokus pada aspek-aspek duniawi, sedangkan pada konsep bisnis syariah mementingkan halal dan haramnya mu'alamah tersebut. Selanjutnya yaitu ada macam-macam lembaga bisnis umum. Yang pertama dilihat dari berdasarkan kegiatannya, yaitu yang pertama ada ekstraktif, yaitu kegiatan yang dilakukan guna mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya hasil hutan dan hasil laut. Yang kedua yaitu agraris, melakukan sebuah kegiatan yang langsung berhubungan dengan bidang pertanian. Yang ketiga yaitu perdagangan, kegiatan membeli maupun menjual kembali barang tanpa harus mengubah bentuknya. Contoh, berdagang beras yang dilakukan oleh seseorang dengan membelinya di daerah penghasil padi. Yang keempat yaitu industri,
Kegiatan industri ini adalah mengolah bahan-bahan baku menjadi setengah jadi untuk siap dipakai, seperti sepatu dan pakaian. Yang terakhir yaitu jasa, kegiatan yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi satu kebutuhan, seperti jasa angkut barang dan jasa perbankan. Selanjutnya ditinjau dari kepemilikan. Di sini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah BUMN, di mana untuk pemilik modal sepenuhnya dari pemerintah maupun negara. Yang kedua yaitu BUMS, di mana semua modal perusahaan tersebut dimiliki oleh seorang swasta. Di dalam hal ini swasta nasional dari pihak asing. Yang ketiga yaitu BUMD, di mana status kepemilikan modal usaha berada di tangan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu badan usaha campuran, di mana usaha tersebut dicampur mendapatkan modal dari pihak pemerintah dan swasta. Yang ketiga yaitu ditinjau dari wilayah negaranya. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri, di mana semua status kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat dari negara itu sendiri. Yang kedua yaitu penanaman modal asing, di mana perusahaan milik asing yang melakukan operasional di wilayah Indonesia atau di dalam negeri. Selanjutnya yaitu macam-macam lembaga bisnis syariah. Yang pertama ada Bank Syariah. Bank Syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Yang dimaksud prinsip syariah Islam adalah mencakup keadilan dan keseimbangan. Yang kedua yaitu tempat gadai syariah. Tempat gadai umumnya menyediakan layanan pembiayaan uang dengan jaminan barang atau surat berharga sebagai salah satu persyaratan. Biasanya, nasabah yang ingin meminjam uang ke lembaga keuangan syariah ini wajib menyertakan suatu barang untuk dijadikan jaminan atau gadai. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam syariah. Koperasi simpan pinjam ini adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Umumnya, sumber modal koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap anggota yang tergabung di dalamnya. Yang terakhir yaitu lembaga asuransi syariah. Lembaga ini yaitu termasuk lembaga keuangan syariah yang diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadi resiko atau hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembahasan yang saya bahas. Yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama terkait dengan masalah dalam penulisan makalah ini. Yang kedua yaitu sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan untuk referensi selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian ini. Yang ketiga yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi terkait tentang pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap masalah dalam penelitian yang telah diteliti. Kita masuk ke kesimpulannya, yaitu bahwasanya dari kedua lembaga bisnis tersebut tidak jauh berbeda, karena untuk bisnis, lembaga bisnis umum hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata. Sedangkan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kemanfaatannya, peraturan agamanya, di samping mendapat imbal hasil dari transaksi mereka. Baik, sekian itu dari saya. Apabila ada salah pemaparan ataupun salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.